Gue pakai kacamata ya, maaf ya. Soalnya silau. Bahasa apa ya? Enggak, jadi gue kepleset konten. Terus awalnya gue nggak mau take down, cuman akhirnya Bilar menyarankan buat itu ada beberapa bagian yang lo cut aja bro. Cuman kan kalau proses udah di posting harus di crop dari YouTube-nya itu kan susah ya. Akhirnya ya udahlah, buat take down aja gitu. Jadi sebenarnya justru malah kita itu iseng. Jadi kayak ada artikelnya pada rame, itu bacanya gue sama Bilar, bro rame bro, ya udah isengin aja sekalian deh. Jadi memang sengaja kita diam ya gimana ya, kita kan nggak bisa menjelaskan satu persatu ya, apalagi di Instagram juga udah pada rame, kita juga nggak bisa, kita mau menjelaskan kalau kita baik-baik aja juga nggak sanggup membendung. Ternyata komenan itu masih tetap banyak banget, dan postingan di YouTube juga ada beberapa artikel yang dari videonya itu di cut posting di YouTube juga ya udahlah, justru hitung buat kita apa ya, hiburan lah. Coba sedikit dong, emang soal apa sih YouTube-nya sampai akhirnya banyak yang nyerang gitu, Cow? Ngebahas apa tuh? Jadi ya per detik ini atau detik kemarin kan banyak banget ya, semua pasti ingin mengejar traffic, makanya mengejar apa sih yang lagi rame, dan Bilar kan sekarang lagi rame ya. Dan gue sama tim bilang kalau apa nih yang harus kita angkat nih. Nah akhirnya dari tim itu mengangkat prestasinya orang-orang yang pernah berhubungan sama si Rizky Bilar. Nah ternyata dari sini kita belajar kalau kita tidak lagi membuat konten apa yang kita mau, nggak bisa. Berarti kita harus membuat konten apa yang penonton mau. Jadi sekarang ini ya justru apa ya, hikmahnya kita lebih hati-hati dalam membuat konten. Berarti kita harus bikin konten apa yang penonton mau, udah nggak bisa lagi tuh gitu sih. Tapi awalnya memang izin dulu ke Bilar apa seperti apa mas bikin konten? Dari awal sih memang nggak ada apa-apa sama Bilar, itu benar-benar nggak ada apa-apa, malah justru ini menjadikan lelucon buat kita. Jadi kayak itulah, kita sengaja aja biar seolah-olah kita ribut, hitung-hitung bisa buat konten buat kita juga kan, gitu sih. Jadi itu permainan kita aja sih, nggak ada berantem-beranteman. Oh jadi video itu tuh berantem gitu ya, yang dipermasalahin sama orang-orang ya, netizen ya? Apa? Jadi di dalam video itu yang dipermasalahin tuh soal apanya sih? Nah itu dia, bingung kan? Nah itu bingung kan? Gue juga bingung. Ya, komen-komen yang datang ke lu gimana? Banyak banget. Kalau wah parah lu bandingin, terus pas kebetulan lagi bareng artikelnya ada tuh, ada artikel nih kita lagi berantem. Gimana nih? Ya kalau kita jelasin kan kita sempat jelasin sih. Pertama kita sempat jelasin kalau kita baik-baik aja, kita nggak ada berantem tuh. Udah, tapi ternyata nggak sanggup untuk membendung itu. Ya udah kita isenginnya sekalian. Udah deh. Seolah kita bikin berantem ya bro. Hitung-hitung konten buat kita juga. Gitu sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi dari dirasain ketika banyaknya yang apa? Komentar. Iya yang dirasain. Oh ternyata seperti ini ya. Bulian sebuah netizen gitu. Nikmatin dan yang penting gua sama Bilarnya masih baik-baik aja, itu yang penting gua sama Bilar baik-baik aja, gua sama siapapun masih baik-baik aja. Kalau netizen ini kan apa ya, nggak kelihatan lah pertemanan di sosial media, nggak kelihatan lah. Gua sih lebih mengamankan di kehidupan nyata gua gitu. Tapi merasa dirugikan juga nggak sih? Nggak sama sekali. Kenapa? Lutfi Agizal ya, yang ketika komen aja banyak dihujat, lu aja cuman begitu doang, lu ngerasa juga apa ya? Anjay. Emang boleh ngomong anjay? Boleh sih. Boleh lah. Iya kayak si Lutfi juga temen. Mungkin yang bawa Lutfi ke circle kita, ke circle yang ada Bilarnya juga, ya itu gua juga. Jadi ketika orang pada bully Lutfi, di situ gua nggak ngebully kan. Gua cuma nyari sendal di situ, sendal gua hilang. Gua taruh di kolom komentar, sendal hilang. Jadi untuk ngomongin masalah Lutfi, geli sendiri, gue sebagai teman tuh geli gitu loh.
nggak nyangka aja gitu, gue deket sama dia, gue kenal sama dia, hal sereceh ini bisa serame ini tuh geli sendiri. Iya, ya begitulah. Tapi sebagai public figure juga teman-teman yang memang lagi banyak istilahnya kayak sensasi kali ya, ngelihat fenomena kayak gini tuh gimana sih? Iya, itu dia. Jadi gua rasa sekarang para influence, para YouTubers, jadi di masa pandemik ini benar-benar kita dibukakan dengan sebuah traffic atau AdSense ya. Jadi orang paham nih, YouTubers atau konten kreator nih paham kemana kita harus mengejar traffic, seperti itu, kemana kita harus mengembangkan traffic. Dan mungkin ini yang lalu dipahami sama Lutfi gitu loh, sampai dia membuat konten sebuah ajaib yang berpikir mungkin ini sebuah traffic buat dia. Ya menurut gue sih sah-sah aja. Tapi kalau di tracking dari awal sampai akhir sih sebenarnya kata-kata itu kata-kata yang sebenarnya dipermasalahin juga nggak apa-apa, nggak dipermasalahin juga nggak apa-apa. Kalau gue sih gue udah ketemu Lutfi langsung berapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu ya. Gue datang ke rumahnya, gue ngobrol sama dia, sempet prihatin juga ya, Instagramnya hilang. Apalagi buat YouTubers atau buat influence itu kan Instagram bisa dijadikan pemasukan, dan kita juga prihatin juga kenapa bisa hilang. Kita juga sempat nasehatin lain kali kalau bikin konten itu memang bener-bener harus tahu dulu nih apa yang penonton mau, baru kita bikin konten. Sekarang kita harus hati-hati sih, itu aja. Oke, teman. Terakhir bang, Lutfi kan 150 juta lah. Oh, Jadi ngasih ya kalau gue sih orangnya street ya. Gue sama circle teman-teman gue sama Bilar, gue sama Lutfi, gue terkenal orang yang street lah. Gue ceplos lah, maksudnya gini, karena gue berpikirnya gini, kalau kita teman, kita harus ngasih tahu di depan, jangan di belakang. Dan gue pun ngasih tahu sama Lutfi, udahlah Vi, mau impresi lu 150 juta kan itu kan nggak diperlihatkan ya. Kalau yang diperlihatkan itu kan terakhir impresinya dia di angka 40-an juta gitu loh, 40 apa berapa ya, 40 atau 50 juta gitu, dengan dia ada promo buat membantu UMKM dengan harga miring dibandingkan influence yang lain gitu loh. Ya kalau di sini sih menurut gua, kalau ujung-ujungnya tetap uang susah. Kita sebagai teman juga kita sebagai teman juga ngasih taunya susah. Kalau udah ngomong duit ya, orang kalau udah ngomong duit kan kita bicara perutnya masing-masing. Tapi gue pun bilang sama Lutfi, dan ini pun mungkin info buat yang lain ya, insight gue sih nggak sebanyak Lutfi. Insight gue cuma 10 sampai 15 juta, tapi gue sama UMKM gratis. Malah hasil YouTube gue beliin handphone 10, gue bagi-bagi ke orang. Jadi susah bro, walaupun mau temen kayak apa, kalau orang udah ngomonginnya perut ya kita, tapi gue sebagai temen tetap kita ngasih tahu ya, maksudnya kita tetap ngasih tahu. Lain kali hati-hati, apalagi semua penonton udah pinter, semua udah pada tahu lah. Orang kalau udah mau ngejar traffic pasti ngomonginnya hal-hal apa yang bisa ngatur. Impresi gue 8 juta, tapi buat 8 juta sampai 15 juta nih kadang, tapi gue buat UMKM gratis. Malah hasil YouTube gue kemarin bagi-bagi buat beli Samsung pelajar yang nggak bisa belajar online kan gitu. Jadi ke teman-teman, gue sama Bilar nggak ada apa-apa, artikel-artikel nggak usah lah, itu iseng kita aja. terakhir sampai akhir